Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita pada malam hari ini bisa sekali lagi bersama-sama bergabung di dalam mezbah doa kita. Mari sebelum kita memulai mezbah doa ini, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk nafas kehidupan yang kami masih boleh miliki, dan juga kami bersyukur karena kami boleh bersekutu bersama di dalam mezbah doa ini. Tuhan, kami memohon biarlah kiranya mezbah doa ini boleh memperkenan hati Tuhan dan juga boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Tuhan, tolong melalui mezbah-mezbah doa di dalam masa prapaskah ini, kami semakin diingatkan bahwa kami harus terus bersandar kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan mezbah doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memasuki minggu prapaskah yang keempat. Dan tema mezbah doa kita pada malam hari ini sesuai dengan tema khotbah umum kita kemarin, yaitu firman-Nya, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Tema ini terambil daripada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama daripada kitab Ulangan, pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Berkata demikian, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Satu bagian lagi daripada kitab Ibrani, di Perjanjian Baru, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mari jemaat sekalian, kita sekali lagi bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami memohon agar Tuhan membuka hati kami mengerti kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Buka hati kami supaya kami lebih mengenal siapa diri Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong pakai hamba-Mu yang sederhana untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon agar kami bisa benar-benar meresapi kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mengapa firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar"? Kalau kita menjadi seseorang yang mengatakan perkataan ini, tentu kita tidak akan mengatakannya kepada orang yang kondisinya baik-baik saja atau fine-fine saja. Kita baru mengatakan perkataan-perkataan seperti demikian
tentu kepada orang yang memang sedang lagi ketakutan atau sedang mengalami krisis. Kita ngomong seperti begini untuk meneguhkan atau membesarkan hatinya. Sama halnya dengan perkataan Tuhan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 ini. Tuhan berkata kepada umatnya supaya jangan takut. Karena di sini dicatat mereka sedang menghadapi musuh. Mereka sedang hendak masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan kepemimpinan mereka itu hendak berubah dari Musa kepada Yosua. Dengan segala krisis itu, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa menghadapi hari depan. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Begitu juga saudara-saudara sekalian di dalam kitab Ibrani pasal ke-13 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi Tuhan berkata hal yang sama. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apakah di dalam kitab Ibrani ini kita bisa menangkap perasaan cemas atau takut atau tidak? Ternyata saudara-saudara sekalian, penulis kitab Ibrani hendak berkata kepada jemaat Tuhan pada masa itu, aku tahu kondisi kamu tidak berlebih, bahkan mungkin kadang-kadang cukup atau mepet secara ekonomi ataupun kebutuhan hidup. Tetapi jangan takut, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Sebab saudara-saudara sekalian ingat, dulu umat Israel ribuan tahun yang lalu ketika mereka menghadapi krisis yang mungkin lebih buruk, Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Nah saudara-saudara sekalian, perkataan jangan takut ini juga cocok bagi diri kita pada hari ini. Kita sudah melewati pandemi selama 1 tahun. Kita sedang bergegas-gegas dan was-was. Kapan saya dapat vaksin? Sudah muncul virus tipe baru. Kapan saya dapat vaksin? Dan kita berharap kita berada di dalam kondisi yang sehat. Kita takut menghadapi virus tersebut. Tetapi perkataan Tuhan yang sama itu juga akan cocok berkata kepada kita, jangan takut. Karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara sekalian, ternyata kata takut itu menjadi sebuah tema yang universal di dalam dunia ini. Bukan saja cuma manusia, tetapi juga binatang, saudara-saudara sekalian. Saya dulu waktu masih kecil gitu ya, punya banyak binatang peliharaan. Tapi ketika setiap kali saya mau memegang atau menyentuh mereka, mereka pasti selalu lari ketakutan. Saya bingung sebagai seorang anak kecil. Kenapa mereka harus takut kepada saya? Saya setiap hari memberikan mereka makan, ketika dikasih makan mendekat, ketika mau dipegang mereka kabur. Ternyata sifat takut, saudara-saudara sekalian, sudah menjadi sesuatu hal yang umum, sudah menjadi sesuatu hal yang nampaknya selalu ada di dalam dunia ini. Dan apa sebabnya, saudara-saudara sekalian? Sebabnya hanya satu. Karena dunia, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita ingat kisah Adam dan Hawa, respon mereka ketika mereka pertama kali jatuh di dalam dosa dan sadar mereka berdosa adalah mereka takut. Mereka takut melihat ketelanjangan diri mereka sendiri. Yang di dalam kitab Roma itu dikatakan manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mereka telanjang di hadapan Tuhan. Maka mereka takut. Maka mereka menutupi diri mereka. Walaupun mereka menutupinya dengan tumbuh-tumbuhan. Dan ketika Tuhan hendak menemukan mereka, mencari mereka, mereka pun juga takut. Mereka bersembunyi. Mereka tidak ingin ketemu sama Tuhan. Padahal
Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kehidupan dan kemuliaan. So, saudara-saudara sekalian, inilah realita kehidupan kita sebagai manusia yang sudah hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Takut menjadi bagian yang nyata dan tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Mau takut dalam kadar yang sedikit, mau takut dalam kadar yang remeh, maupun takut di dalam kadar yang besar maupun fatal, saudara-saudara. Takut selalu menjadi bagian daripada hidup kita. Nah, lalu bagaimana kita menghadapinya? Saudara-saudara sekalian, cara kita menghadapi rasa takut adalah yang pertama, kita sendiri harus mengakui bahwa kita memiliki ketakutan. Kita sendiri harus mengakui bahwa diri kita berdosa, sehingga kita tidak sanggup melakukan ataupun menemukan jalan keluar dengan usaha dan cara diri sendiri. Hal ini konsisten dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang yang sehat, tetapi aku mencari orang yang sadar bahwa dirinya itu sakit. Kita tidak bisa menolong orang lain kalau orang itu tidak mengakui bahwa dirinya memiliki kelemahan ataupun perlu bantuan. Kita tidak mungkin menolong orang yang ketakutan kalau orang yang ketakutan itu tidak mau mengakui bahwa dirinya itu punya ketakutan. Satu-satunya cara agar Tuhan bisa menolong kita dari rasa takut itu adalah dengan kita mengizinkan kita membuka pintu kita, menyatakan kelemahan diri kita, sehingga Tuhan dan kuasanya bisa bekerja buat kita. Rasa takut yang paling sering dialami oleh manusia ada dua hal. Yang pertama, manusia takut bahwa kehidupannya, kelangsungan hidupnya itu terancam. Yang kedua, manusia takut bahwa reputasinya dia di lingkungannya itu juga rusak ataupun hancur. Karena ketakutan-ketakutan seperti demikian, maka manusia seringkali menggunakan kekuatannya, menggunakan dayanya sendiri untuk mencari solusi dan tidak meminta pertolongan daripada Tuhan. Seperti contohnya di dalam kitab Ulangan itu, kenapa Tuhan bilang jangan takut dan jangan gemetar karena mereka? Ya karena ada musuh itu di depan. Dan cara bangsa Israel untuk menghadapi rasa takut mereka adalah mereka pengen balik, mereka pengen mundur, kembali ke tempat perbudakan mereka yang dulu. Mereka bilang lebih enak di tempat perbudakan, biar dibudakin, yang penting gue hidup, yang penting gue bisa makan minum. Bodoh benar, saudara-saudara. Padahal Tuhan yang luar biasa itu berjalan berserta dengan mereka. Hal yang kedua, saudara, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 itu dikatakan oleh penulis, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ternyata jemaat Tuhan pada waktu itu menghadapi rasa takut akan masa depan mereka karena ketidakcukupan ekonomi itu. Juga mungkin ada sebagian daripada mereka terpengaruh ataupun ingin supaya reputasinya itu baik di kalangan orang-orang yang kaya pada masa itu. Maka mereka mulai berubah gaya hidupnya dan mereka juga mulai berjuang bagaimana caranya sehingga mereka bisa menghasilkan uang yang banyak. Sehingga mereka dengan menggunakan uang tersebut, mereka memiliki kepastian dan keamanan di dalam hidup mereka. Rasa takut mendorong manusia untuk menggunakan kekuatannya sendiri menemukan solusi. Dan di dalam kitab Ibrani ini kita menemukan bahwa jemaat Tuhan mungkin mencari solusi ataupun mencari cara supaya keluar dari perasaan takut akan kehidupan mereka yang terbatas itu dengan cara menjadi hamba uang. Saudara-saudara sekalian, saya bukan bilang kita tidak perlu memerlukan uang. Uang akan tetap harus ada di dalam dunia ini. Karena uang berdasarkan konsep ekonomi dasar adalah sebuah cara ataupun media supaya kita bisa bertukar barang. Saya mau perlu ini,
dia perlu itu, kita bertukarnya dengan cara menggunakan uang supaya lebih praktis. Uang tetap perlu ada, saudara-saudara sekalian. Dan bahkan konsep tentang uang itu pun akan terus berkembang. Dulu bentuknya misalnya kerang, lalu berubah misalnya menjadi koin perunggu, menjadi emas, lalu menjadi uang kertas misalnya. Sekarang menjadi uang digital, seperti misalnya GoPay ataupun OVO dan lain sebagainya. Uang akan terus berkembang modelnya, tetapi uang akan tetap ada karena itu adalah cara yang Tuhan sediakan bagi manusia untuk bertukar atau bertransaksi satu dengan yang lainnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, akar daripada segala dosa adalah cinta akan uang. Sebab cinta akan uang adalah manifestasi secara tidak sadar dalam diri manusia bahwa aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Dengan kekuatanku sendiri, aku mengumpulkan rasa aman buat diri saya sendiri. Jadi saya bisa begini baik, saya bisa begini nyaman karena kekuatan saya sendiri. Itulah saudara-saudara esensi daripada cinta akan uang. Dan cinta akan uang ini memiliki prinsip yang kalau ditarik kemana-mana, kita akan menemukan bahwa problemnya adalah pengilahian ataupun pendewaan terhadap diri sendiri. Pendewaan ataupun pemberhalaan terhadap kekuatan diri sendiri. Dan ketika seseorang sudah memberhalakan atau meninggikan dirinya sendiri dan kekuatannya diri sendiri, maka jelas tidak mungkin Tuhan dan juga kuasanya bisa diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan dia. Jadi sekali lagi kita kembali ke awal, bagaimana kita bisa menghadapi rasa takut kita? Ya, kita harus mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita harus mengakui bahwa kita selalu tinggal di dalam perasaan takut. Dan kita harus melepaskan segala usaha kita, segala daya kita sendiri untuk mencari solusi bagi diri kita sendiri yang sedang ketakutan dan bermasalah tersebut. Kita harus membuka pintu hati kita untuk Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk menolong kita. Tetapi ada hal yang kedua, saudara-saudari sekalian, yang sama pentingnya dari hal yang pertama tadi. Yaitu kita dipanggil oleh Tuhan untuk mencari janji-janji Dia yang sudah Dia katakan di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa baik di kitab Ulangan maupun di dalam kitab Ibrani, Tuhan menggunakan janji yang sama, tidak berubah. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, begitu indah dan luar biasa, karena jarak daripada kitab Ulangan menuju kepada kitab Ibrani itu begitu panjang, ribuan tahun. Tetapi janjinya gak pernah berubah. Seperti yang tercatat juga di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-8, saudara-saudara sekalian. Di sini dikatakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah, saudara-saudara. Dan janjinya tidak berubah. Kita yang berubah. Kita diciptakan begitu baik, kita memutuskan untuk berdosa, kita berubah sikap terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan tetap mencintai orang-orang yang dicintainya. Dan Dia berjanji kepada orang-orang yang dicintainya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita mencari janji Dia, kita menemukan janji Dia, maka disitulah Tuhan melatih iman kita untuk berpegang penuh kepada janjinya tersebut. Janjinya tidak macam-macam. Maka ketika janjinya itu kita kenal, cuma itu saja, maka kita perlu pegang erat-erat, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika kita mulai memasuki masa Paskah ini,
Kita selalu dipanggil untuk mengingat kembali salib Kristus. Itu seperti paku di dalam hati kita, di dalam iman kita, seperti paku di dalam sejarah manusia. Ini loh janjiku, paku, tidak berubah, tidak pindah tempat, pasti itu. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu konsisten dengan berita Paskah kita. Tuhan itu tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau tinggal di dalam ketakutanmu. Tidak akan membiarkan engkau tinggal di dalam dosamu. Melalui salib, aku akan membersihkan semua hutang-hutang dosamu. Dan salib yang begitu mengerikan itu menjadi peringatan bagi kita bersama. Bahwa kita harus tinggalkan dosa kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Maka dia disalib. Supaya kita tidak pernah lupa. Supaya sejarah manusia tidak pernah lupa. Tuhan tidak membiarkan dosa. Tetapi pada saat yang sama, saudara-saudara sekalian, salib adalah lambang aku tidak akan meninggalkan engkau. Kamu tinggal di dalam ketakutan, kamu tinggal di dalam perbudakan dosa, kamu tinggal di dalam ketakutan hal apapun juga. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku datang ke dalam dunia, aku mati buat kamu, dan aku bangkit buat kamu. Maka saudara-saudara sekalian, ketika kita akan merayakan Paskah ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah sikap hati. Ya Tuhan, ini saya orang yang sakit, saya orang yang berdosa, saya orang yang punya ketakutan di dalam berbagai hal. Dan saya tidak mau lagi mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk mencari solusi untuk hal-hal itu. Saya memberikan diri saya apa adanya di hadapan Tuhan, supaya Engkaulah yang bekerja di dalam hidup saya. Dan saya sudah mencari janji-Mu, dan saya melihat janji-Mu ya Tuhan, seperti yang terlihat di atas kayu salib itu, bahwa Engkau tidak akan membiarkan aku di dalam dosa, dan tidak akan meninggalkan aku sampai selama-lamanya, karena Engkau menyelamatkan saya. Biarlah kiranya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini menghibur hati kita semua yang berada di dalam pergumulan ataupun di dalam ketakutan. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita sendiri. Sehingga kita semua bersama bisa berkata hal yang sama seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk mengakui kelemahan dan dosa kita, menolong kita untuk mengakui perasaan-perasaan takut dan kegentaran yang ada di dalam hati kita, sehingga Tuhan dapat bekerja untuk memulihkan dan menolong kita. Yang kedua, kita berdoa agar diri kita lebih sungguh lagi di dalam memegang janji Tuhan. Kita percaya bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita tinggal di dalam kegelapan dosa dan ketakutan. Dan juga Ia tidak akan meninggalkan kita di dalam pergumulan kita sendiri. Ia pasti menyelamatkan kita.
Yang ketiga, kita berdoa agar di dalam pengorbanan yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, membuat relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, dan kita dapat semakin intim mengenalnya, sehingga kita dapat memanggil Dia sebagai Tuhan dan Bapa kita yang terkasih. Yang keempat, kita berdoa, kiranya melalui Paskah tahun ini, di tengah segala pandemi yang masih berlangsung, kita terus memegang janji Tuhan, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Secara khusus relasi kita dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin di dalamnya ada masalah, ada problema, tetapi sesuai dengan janji Tuhan, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Maka relasi tersebut terus dikuduskan dan dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Yang kelima, kita berdoa agar kiranya Injil Tuhan Yesus, terutama terkait berita Paskah, dapat terus tersebar melalui media digital dan menjangkau orang-orang yang butuh janji Tuhan di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang berkenan mendengar setiap permohonan doa kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyatakannya, mengerjakannya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.
Jemaat sekalian, kita mengakhiri mezbah doa kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat mezbah doa pada malam hari ini. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur kalau kami boleh memuji Tuhan dan juga berdoa di hadapan Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menerima persembahan ibadah kami. Dan juga Tuhan memberkati hidup kami. Kami memohon biarlah kiranya firman Tuhan dan juga Roh Kudus terus membentuk hidup kami, supaya kami hari lepas hari makin serupa dengan Engkau, dan kami makin terus bersandar, berharap, percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mezbah doa kita telah selesai. Silakan saudara-saudari sekalian mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.